uang untuk dana PIP dari tahun 2019 sampai dengan 2021 yang penerima siswa penerima PIP. Nah, itu kan kita harus total. Dan juga kemudian kita harus sesuaikan dengan daftar penerima yang ada di sekolah. Karena itu kan yang tahu operator bendahara, yang mereka yang menginput, jadi mereka yang lebih tahu. Dan pihak-pihak ini sudah dipanggil, sudah diperiksa. Kita sudah klarifikasi, ada beberapa pihak yang sudah kita klarifikasi karena ini juga kan masih dalam tahapan penyelidikan. Operator bendahara Belum, masih operator tahap bendahara penyelidikan. Ya. Kepala sekolah Kepala sekolahnya sementara belum. Kita dapatkan dulu semua nomor rekeningnya, buku rekening, supaya kita bisa himpun, bisa data, karena kita harus bisa datakan yang uang yang sudah masuk ke rekening yang untuk siswa penerima PIP yang sudah dicairkan, yang sudah mereka terima dengan siswa yang belum sama sekali terima. Kan harus kita pilah ini, yang sudah terima dengan yang belum terima, sehingga kita bisa tahu totalnya berapa. Beliau kan mengakui bahwa dia mencairkan dana itu tanpa sepengetahuan pemilik rekening. Dan di situ kan sudah ada. Ya, artinya kalau menurut beliau bahwa yang dicairkan itu tanpa sepengetahuan pemilik rekening, tetapi kemudian uang juga kan ada yang sudah didistribusikan ke masing-masing siswa penerima bantuan PIP beasiswa itu. Nah, makanya kita harus pilih mana yang sudah yang terima, yang mana yang belum terima. Kemudian dana yang masuknya berapa? Kan dia ada bervariasi. Apa ada modus kerjasama yang baru pencairan sekarang? Kalau itu kami belum sampai sejauh itu, karena kita masih dalam tahapan penyelidikan untuk menghimpun dulu, kemudian mengklarifikasi. Setelah itu nanti baru kita bisa meminta pihak bank untuk bisa mengklarifikasi terkait dengan mekanisme dalam proses pencairan. aturan bank kan pemilik rekening kan dia harus mencairkan sendiri kan begitu. Kira-kira bagaimana? Ya, artinya umum yang kita ketahui kan seperti itu. Tetapi mungkin ada hal-hal teknis yang antara pihak sekolah dengan pihak bank yang lebih paham soal itu, karena ini kan bantuan beasiswa, dana hibah yang diserahkan kepada siswa melalui program Indonesia Pintar. Makanya kalau dibilang harus pemilik rekening yang mencairkan, yaitu umumnya seperti itu. Tetapi kan harus kita telusuri lagi, mungkin ada hal-hal teknis yang diatur. Karena yang dipersalahkan dalam juknis menurut kami, kecuali bagi mereka yang mungkin ada kendala jauh dari bank, itu bisa secara kolektif diwakilkan proses pencairan hak mereka itu. Tapi ini kan pencairan sama sekali tanpa melalui juknis, kemudian dicairkan secara kolektif tanpa ada dokumentasi rekomendasi dari yang pemilik rekening bahwa dilimpahkan haknya itu untuk yang bersangkutan mencairkan dana dalam rekeningnya, itu tidak ada sama sekali. Ya, artinya kalau untuk beberapa pemilik rekening yang kita klarifikasi, mereka menyampaikan hal yang sama, bahwa mereka tidak tahu bahwa proses pencairan itu seperti apa, karena ketika sudah dicairkan mereka hanya tinggal menerima uang yang masuk ke rekening mereka itu. Kemudian kan mereka juga pegang buku rekeningnya, yang pegang itu kan masing-masing anak yang penerima PIP. Makanya tadi saya bilang kita pilah dulu, artinya kita harus pilah mana yang sudah terima, mana yang belum, sehingga memudahkan kita untuk kemudian kita bisa menghitung kalau misalnya per siswanya dalam rekening yang dia terima itu berapa, sehingga kalau contoh misalnya ada 10 atau 20 siswa belum terima, kan gampang kita klarifikasi. Jadi memudahkan kita untuk menghitung dia punya kerugian
hingga hari ini belum ada kerugian negara. Kita belum hitung, belum sampai ke sana kita. Pihak yang sudah diperiksa berapa? Kalau pihak yang diperiksa itu dari operator sekolah sudah, kemudian ada beberapa siswa penerima dana PIP itu sudah diperiksa. Makanya kita menunggu lagi ada beberapa siswa yang namanya terdaftar di dalam daftar itu yang belum menyerahkan nomor rekening. Kan harus ada dulu rekeningnya baru bisa kita lihat. Kalau tidak ada rekening kan kita juga tidak bisa, nanti kan juga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Namamu ada tapi mana buku rekeningnya? Kan pencairan semua kan di bank. Kalau pencairan melalui bank kan pasti ada nomor rekeningnya atau ada buku tabungan rekening. Target rampung perkara penyelidikan sendiri kapan? Kalau target kita tidak bisa menargetkan, tetapi tetap ini menjadi fokus kita untuk penanganan terkait dana PIP. Apabila dalam kasus ini ada keterlibatan dari pihak bank, Ya kalau memang ada keterlibatan, ya nanti kita lihat sejauh mana peranannya dia. karena tadi kan aturan bank kan yang pegang rekening itu kan harus dia yang mencarikan dia. Ini kan bisa juga ada terlibat. Ya artinya itu kan hal umum yang sudah kita ketahui, tetapi mungkin ada aturan-aturan teknis lain yang kita belum tahu. Makanya nanti kan kita telusuri dulu. Dia mengarah ke pidana umum atau Kalau nanti kita lihat sumber dananya, kalau sumber dananya itu adalah sumber dana APBN, ya itu kerugian negara, jelas korupsi. ini kan APBN misalnya. Kalau sumber dananya APBN, nanti kita lihat. Sudah ada persiapan pasal-pasal yang Ya kalau pasal-pasal yang disangkakan sesuai dengan yang ada di dalam undang-undang korupsi. apa nanti dia bisa lebih dari satu orang. Tergantung perannya di sana. Kalau perannya itu kemudian bisa dilihat sebagai peran yang kemudian menimbulkan kerugian terhadap negara, dia juga wajib mempertanggungjawabkan. Dan kemudian di sini ada dua peran ya, peran sekolah di mana sekolah bersama beberapa pembantu yang situ, operator, bendahara. Ada peran di pihak lain, pihak bank yang menurut kami ya, ketika membaca jok di situ dia menyalahi. Dia menyalahi karena apa? Pencairan itu kolektif tapi ada tanpa rekomendasi dari yang punya rekening. Karena itu syarat wajib untuk bisa dikolektifkan dan itu ada syarat lain. Yang bersangkutan misalnya jauh dari lokasi bank, yang bersangkutan mengalami kesulitan untuk sakit. Nah, kemudian dia bisa mendelegasikan lewat dia buat pernyataan rekomendasi itu, delegasikan hak itu kepada misalnya ke sekolah untuk melakukan pencairan. Tapi uangnya tapi yang dilakukan ke sekolah dia kolektif semuanya tanpa sepengetahuan yang punya rekening. Kemudian seolah macam kerjasama dengan bank untuk melegalkan Pencairan. pencairan padahal tidak sesuai juga di situ. Menyalahi yang kami baca aturannya. Ya, artinya tadi saya bilang nanti kita akan telusuri dan kita akan melihat dia punya prosesnya, aturan-aturan yang ada kaitannya dengan proses pencairan antara pihak sekolah sebagai pihak yang mendata anak-anak penerima bantuan PIP dan kemudian pihak bank sebagai yang menerbitkan rekening dan buku tahunan. Dan nanti kita lihat pasti ada mekanisme terkait dengan proses pencairan. Ada syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi untuk bisa dicairkan. Ya ini kan hal-hal teknis yang tahu itu kan pihak sekolah dan pihak bank. Kemudian ada kelalaian ke sekolah, saya pernah dicarikan kita ke sekolah itu belanja dana ini tidak sesuai kebutuhan yang dari kementerian itu
untuk kepentingan mereka, fasilitas sekolah mereka dan lain sebagainya, kemudian bisa dibelanjakan untuk pulsa maupun kegiatan baru. Tidak menyangkut tentang misalnya bayar guru honor dan lain sebagainya, itu yang ditemukan kepala sekolah itu sangat jauh dari. Jadi begini, itu kita pilah antara kesejahteraan guru dengan siswa penerima PIP. Kita bedakan gitu. Jadi kalau untuk terkait dengan kesejahteraan guru, itu sumber dananya itu dari dana komite. Nah, dana komite, dan itu dia masuk dalam tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Nah, itu sudah kita sudah periksa semua. Guru-guru sudah kita periksa. Hanya tinggal untuk menunggu kita gelarkan kasusnya, kemudian kita panggil kepala sekolah, dan kalau memang nanti ternyata bahwa adanya penggelapan dalam jabatan terkait dengan kesejahteraan guru, ya kita naikkan sini. Bisa juga kita langsung tetapkan yang bersangkutan jadi tersangka dalam kasus penggelapan dalam jabatan. Artinya dua peristiwa pidana yang ada, antara penggelapan dalam jabatan dan juga terkait dengan korupsi dana PIP. Dalam jabatan kan pidana umum ya. Pidana umum, sedangkan kalau undang-undang korupsi kan dia sudah masuk dalam lex spesialis. Kemudian kira-kira kapan bisa ada terkait yang penggelapan dalam jabatan? Kalau ini sementara kita memang lagi planning untuk tetap kita tindak lanjut. Hanya kita utamakan beberapa kasus yang kasus-kasus atensi yang sekarang marak terjadi karena pembunuhan. Kemudian ada beberapa kasus yang tersangkanya juga masa penahanannya harus kita perhitungkan, sehingga kita harus buru itu kita tuntaskan, kemudian kita lanjutkan dengan kasus-kasus yang sudah dilakukan. Karena masyarakat lalu orang tua murid itu kan ada pesan terus di kami kalau ditanya ke Makassar. Oh baik. Jadi kalau menurut kami bahwa fungsi kontrol masyarakat itu penting, apalagi yang ada hubungan dan kaitan langsung dengan kasus. Boleh silakan datang untuk kita berkomunikasi. Jadi mendukung kami atau memberikan motivasi biar kami kerja lebih semangat.